Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farazaki Ahdiana SPD, mahasiswa program PPG dalam jabatan gelombang 1 dari Universitas Atmajaya yang hari ini akan melakukan praktik konseling layanan individual. Berikut adalah videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Atika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga baik. Kata semoga baik itu bikin Bu Farah jadi penasaran. Biasanya Atika menyebutnya bahwa alhamdulillah baik. Kalau kata semoga berarti ada harapan. Apakah sebelumnya punya perasaan yang nggak baik? Iya. Kenapa? Kemarin sih ya banyak-banyak aktivitas ya gitu, sekolah, terus di rumah juga gitu. Ya sama aku apa ya kadang juga apa ya juga butuh ada orang yang untuk mengomongkan perasaan aku juga, itu juga bikin aku lelah karena gak ada orang yang ngedengerin perasaan aku gitu kan. Terima kasih Atika sudah hadir di kesempatan kali ini menyambung pertemuan kita sebelumnya. Alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan ini kemarin kita menyepakati bahwa hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang dari sebelumnya. Oke, ini kemarin Bu Farah kasih homework ya. Ini tadi barusan kamu memberi ke Ibu, boleh Ibu bacakan dulu ya. Boleh. Di rumah? Di rumah. Oh, pasti sendiri. Oh, pasti sendiri. Apakah ketika menuliskan ini jadi apa yang dirasakan ketika menuliskan jurnal ini? Agak bingung dengan perasaan sendiri sih, tapi kayak terus aku akhirnya bisa mengekspresikan gitu ya. Aku biasanya kalau mengekspresikan sesuatu yang dipikirkan, perasaan dan perilaku aku biasanya lewat rekaman gitu. Aku lebih suka diomongkan dibanding dengan ditulis sih. Tapi kalau ditulis aku juga makin paham gitu dengan apa yang aku perasaan sekarang. Oke, berarti dari proses jurnal self-evaluasi dari teknik yang kita gunakan, yaitu teknik self-management ini sebenarnya punya hal baru ya yang Atika rasakan, yaitu Atika jadi lebih merasa bahwa bisa memahami dari setiap kata, ekspresi dari emosi, pikiran, dan perasaan yang kamu rasakan. Oke, alhamdulillah. Kita coba bahas satu persatu. Masalah yang kamu rasakan sebelumnya, ya dari pertemuan sebelumnya, bahwa kamu sering merasakan bahwa ada distraksi pikiran yang khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Yang kedua, ada overthinking yang kamu rasakan terhadap lingkungan-lingkungan sosial. Menurut kamu daydreaming yang memang kemarin kamu tuliskan itu hal yang paling berat kamu rasakan tuh apa sih? Itu kayak di tengah-tengah daydreaming aku tiba-tiba sadar kayak aku ngegunain metode ini tuh untuk apa ya melarikan diri dari realita gitu. Iya. Melarikan diri dari realita. Sebenarnya realitanya harusnya gimana? Realitanya seharusnya ngerjain PR itu wajib. Iya, ngerjain PR, habis itu ya hal-hal yang produktif sih, yang menurut orang itu normal. Sama apalagi ya, yang realitas mungkin kayak masalah pribadi aku gitu. Ya kadang aku suka apa ya, pakai headset habis itu kayak activate. Biasanya kenapa disebut ini sebenarnya masalah yang sering saya rasakan, Bu. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya mengganggu. Proses mengganggunya di mananya? Oh, kalau menurut aku sih ganggunya itu dikit, tapi karena aku ngelihat perspektif orang lain, orang yang bener-bener apa ya, realistis gitu, kayak mereka itu mikirnya itu Ya dari sekarang iya aja gitu. sekarang gitu. Kalau menurut mereka katanya kayak itu tuh apa ya, gak bagus, sama apa sih aku lupa mereka ngomong apa ya. Sekarang kita bahas. Di jurnal evaluasi, Bu Farah mencoba membuat Atika bisa menuliskan jurnal. Ada aspek pikiran yang mengganggu hal-hal dalam pikiran kamu dan ingin kamu rubah. Di sini Atika menuliskan overthinking dengan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Apa biasanya yang kamu pikirkan dalam overthinking itu? Contohnya apa ya,
Mungkin kalau kalau apa sih, kalau aku lagi melakukan sesuatu gitu yang udah direncanakan kayak, Tika nanti kamu gini-gini ya," gitu. Terus aku udah buat gitu, udah direncanain, habis itu aku mikir lagi kayak, "Gimana kalau nanti di ujung-ujungnya gagal ya? Gimana kalau tiba-tiba nanti aku kesandung kabel atau apa gitu, tiba-tiba ada masalah." Mmm. Dan di ujung-ujungnya alhamdulillah enggak. Contohnya kalau aku mau buat speech, speech Mhm. untuk, speech untuk makrab, mabit dan lain-lain gitu, Mhm. ya di ujung-ujungnya sih alhamdulillah baik-baik saja, tapi aku selalu mikirin yang negatif dulu gitu, Oh, baru yang kamu positif. selalu mikirin yang negatif dulu, Mhm, seakan-akan itu akan terjadi. iya gitu. Tapi aku coba kayak ngerendahkan itu dengan pikiran yang negatif gitu, kayak, "Gimana kalau nanti ada orang yang kayak, apa ya, yang ikut-ikutan jokes kamu gitu?" Oh jadi enak gitu Oh, loh. eee, dalam pikiran itu kamu berpikir bahwa, ketika nanti kamu speech, orang akan mentertawakan kamu, Iya ketika kamu sih, speech akan terjadi sesuatu yang sudah kamu bayangkan, tapi mhm. sebenarnya terjadi nggak? Enggak, Enggak, itu hanya kekhawatiran saja ya. iya, Oke, yang kedua, meremehkan hal-hal yang terlihat masalah kecil ternyata besar. Apa tuh biasanya? gimana ya, kayak hari ini nih, eee, apa ya, hari contohnya itu begadang. Aku kadang suka begadang karena kalau di malam hari itu kayak sunyi, semuanya itu udah pada tidur, kalem Mhm, gitu. Itu mhm. biasanya enak banget pas malam, gitu. Dan itu kamu tidak dapatkan di pagi hari, di Iya hari-hari itu. Jadi lebih banyak begadangnya iya, untuk mencari me time tadi. orang tua aku suka ngetegur gitu, aku tahu mereka doing it for me gitu, kayak Mhm, mereka ternyata bagus. mhm. Aku nggak suka kesan mereka menyampaikan aja gitu, Emang biasanya mereka menyampaikannya gimana yang membuat akhirnya kamu, "Ah." kayak, gender norma itu apa, jarang sih, tapi, suka apa ya, apalagi teh, suka suka kayak kayak, kamu tuh nanti masa depannya gimana, nanti kalau kamu gini terus ini," gitu. Soalnya mereka Mmm, suka pakai nada-nada yang kayak nggak sesuai kesukaan aku gitu kan, gitu. mhm. Makanya aku kayak nganggep itu kayak, "Ih, apa sih, ya udahlah, aku nggak usah peduliin," gitu. Ternyata aku harus peduliin, tapi jangan peduliin nada kesan yang mamaku sampaikan gitu. Mhm. Iya, aku Tapi sebenarnya itu tapi kamu perkataan mereka aku jadiin, apa ya, perkataan mereka aku ambil, tapi aku ubahin jadi sesuai dengan kesukaan aku gitu. oke, Iya, good, itu udah keren tuh. iya Itu sih, ternyata kamu mencoba untuk, eee, self reflect. self reflect sesuai dengan diri kamu sendiri Mhm, dari omongan-omongan yang menurut kamu tidak sesuai. Good. iya. Yang ketiga nih, memikirkan masa lalu. Apakah ada sesuatu dari masa lalu yang mengganggu? Biasanya sih teman-teman ya, pergaulan teman-teman. Aku pas di Surabaya suka dibully. Oh ya? Ya dibulinya itu yang kayak gimana ya, emang emang dulu di Surabaya aku tuh orangnya agak bandel ya, bisa dibilang agak bandel, bukan bandel yang kayak, rusakin buku dan lain enggak, kayak bandelnya itu, eee, yang kayak masih punya otak TK gitu, Mmm, childish gitu kan. mhm, Sebenarnya aku pengen cuman have fun, tapi teman-teman aku terutama tipe cewek yang kayak bener-bener gitu ya, tipe cewek yang kayak jutek, mereka mmm, nggak suka banget sama aku gitu. Ampe apa ya, ampe sahabat tetangga aku aja, mereka bergaul sama orang yang ngebully aku gitu. Tapi jadi kamu merasa lonely ya aku saat merasa itu? kesepian gitu. Mhm, Terus aku kayak jadi apa ya, jadi, pas di Surabaya sih aku orangnya emang apa ya, suka menyendiri gitu, nonton YouTube, main. kalau kamu dibully, kamu pernah bercerita ke orang lain untuk bisa membantu kamu, menghilangkan perasaan-perasaan ketakutan, kesendirian, kesepian tersebut? Tenaga ya, gitu kan. Mmm, mhm. Kalau sekarang aku udah sadar kayak, wah itu ternyata bener-bener red flag ya, bendera merah gitu, kayak wah itu Mhm. harus dihindari gitu. Itu terjadi Heeh, dan baru kamu sadari sekarang bahwa masa lalu iya, kamu mengalami sesuatu yang sebenarnya berat, mhm. merasa dibully tadi. Tapi apakah itu mempengaruhi masa yang sekarang bahwa kamu merasa bahwa, tidak pede atau rendah diri dari pengaruh, Mmm, masa lalu dibully biasanya tersebut? biasanya sih itu kalau suka terjadi setelah konflik antara teman. Kayak pas di Surabaya ya gitu, jadi kayak masa lalu gitu, Oke, diangkut dari masa lalu gitu. oke. Heeh, terus sampai apa ya, sampai dipikirin, bisa dipikirin sampai malam gitu aku pernah. Mhm. Nah, Jadi lebih, membawa bahwa,
nggak diingat kondisi itu, tapi responnya yang Mhm. kamu bawa ke masa sekarang Iya. untuk ke teman-teman yang sekarang. Iya, kayak tuh kan terulangi lagi kayak dulu gitu, kayak Mmm, antara kamu dan si ini gitu. apa perasaan yang kamu rasakan ketika masa lalu itu akhirnya, kesan atau, hal-hal di masa lalu akhirnya terbawa, kamu masih rasakan di masa sekarang? Perasaan, sesak paling, Oke. nyesek gitu kayak, gak enak di hati, gak enak gitu. Yang keempat, dalam pikiran kamu, kamu memikirkan bahwa akan menggunakan daydreaming sebagai mekanisme coping. Mmm, Ternyata ada aspek perasaan, karena, dalam tadi distraksi pikiran, halusinasi, overthinking, itu akan berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Kalau di sini dari hasil jurnal yang kamu tulis, aspek perasaan yang mengganggu atau, perasaan yang ingin kamu ubah adalah merasa, ternyata perasaan itu tidak valid. Perasaan tidak valid apa yang kamu rasakan? mungkin yang paling gak merasa di-valid itu pas aku ngerasa sedih. Sedih? Aku selalu nggunain apa ya, humor gitu loh, humor kayak Oke. heeh, apa ya, aku di sekolah itu dianggap sebagai, teman badut gitu loh, yang kayak ngebuat mereka ketawa dan lain-lain gitu. Ya udah sih aku jujur aku suka-suka aja kok jadi badut gitu lah, kayak, ya udah lucu lah. Tapi, pernah waktu itu aku kayak kan badut pakai topeng kan, nah pas Mhm. aku buka topengnya itu, temen aku kayak ngeliatin, "Ini bukan Atika yang aku tahu, Atika yang aku tahu tuh Atika yang kayak suka bercanda-canda, yang suka gini-gini, tingkahnya kayak gini," gitu. Terus aku kayak, "Oh jadi mereka nggak suka diri aku yang jadi, oh ya udah pakai aja topengnya," gitu. Heeh. Oke. Makanya temen aku pernah bilang ke aku kayak gini, kayak, itu ya lagi sunyi kan tiba-tiba, "You know, aku nggak pernah ngeliat kamu nangis tahu." "Oh iya?" Gitu, aku juga bingung kan kayak, "Oh iya nggak pernah ngeliat aku nangis?" Gitu. "Iya kenapa Tik?" Gitu. Aku bilang kayak, "Kalau menurut aku sih aku lebih stick to the positive." Tapi sebenarnya dalam aslinya aku ngerasa perasaan aku nggak valid gitu loh, yang kayak nggak diterima gitu. Mereka lebih suka sisi yang baik gitu, sisi yang kayak yang tingkah aku yang lucu gitu. Iya. Dan tapi itu bikin kamu nyaman nggak? Seperti itu berarti kamu tidak pernah memunculkan perasaan yang Iya. sebenarnya. Iya gak nyaman, gak nyaman sih jujur gak nyaman. Tapi biasanya aku ngekspresikan itu pas, di rumah. Mhm, Kalau aku kadang suka buka iPad, habis itu ngerekam aku sendiri kayak ngomongin gitu, iya self talk gitu. mhm. Enak sih, tapi kadang aku juga pengen ada orang yang kayak ngenerima jati diri aku. Oke. Ya aku Kalau perasaan di depan teman-teman tidak menangis, menangisnya ternyata kapan? menangisnya, pertama ada konflik, kedua tahan nangisnya, ketiga lari ke kamar. Bunyikan. Iya, aku ngerasa nggak nyaman kalau nangis di depan orang gitu kok, mau itu teman-teman aku yang paling deket atau Mhm. enggak itu orang tua atau kakak-kakak aku. Kan karena kedua orang tua aku kan, gimana ya, kerjanya itu tentara ya. Begitu anak tentara tuh gak boleh nangis, masih nangis. Mhm. Tapi tahun 2021 itu parah banget serius. Kenapa? Dia turun gitu, dan lain-lain gitu. Dan mama aku tuh udah kayak kecewa banget kan, lupa omongan apa yang mamaku ngomongin ke aku, tapi Mhm, itu kayak bikin aku nggak itu kan bikin aku nangis mhm. pas di rumah gitu, aku ngerasa stres, dan aku tuh kayak ngerasa, "Wah aku belum pinter, aku nggak pinter," gitu. Walaupun, di dalam diri aku tahu kalau aku tuh pinter dengan cara aku sendiri gitu. Hanya sering merasa sesak, Iya. ketika ada konflik. Dirasakan? Iya sering. Itu Mhm, kadang kalau aku ngerasa sesak, aku bukannya ngeredakan apinya, tapi mhm. aku malah ngelarikan diri dari apinya gitu. Kenapa? Aku nggak suka apa ya namanya tuh, nggak suka ngehadapi aja gitu. Tidak Eee, suka, tidak siap menghadapi konflik itu terjadi. mhm, Biasa. kayak beneran pribadi tentang aku, lari gitu. Kalau ada konflik terus, apa yang itu ya, kunci yang paling dibutuhkan itu kan minta maaf. Yang keempat, merasa payah. Kenapa payah? Payah gimana ya, kayak kayak aku direndahin sama temen aku gitu loh, "Why are you so dumb?" Gitu, kayak, "Kenapa?" Gitu. Ih, narsis gitu, aku selalu gitu kan. Soalnya kayak dia itu suka ngerendahin aku, tapi Mhm, nggak hanya dia sih, banyak yang juga gitu. mhm, Oh, ini sih kejadian yang udah lama banget ya, tapi mhm, waktu itu aku suka bilang ke itu kan, ke keluarga aku kayak di meja makan, "Ini kelas matematika aja gak bisa gitu, gimana pas astronomi, fisika lagi," gitu. Terus aku kayak, "Yah," gitu kan. Dan aku di tempat itu nangis kan.
Walaupun aku udah ngomong ke dalam jati diri aku kayak, "Kamu tuh gak bodoh Tika, kamu tuh pinter, tapi dalam diri kamu aja," terus mencoba apa ya, mencoba nge-comfort aku dengan cara apa yang aku ahli gitu kayak, "Oh kamu ahli ini kok, kamu ahli bahasa Inggris, bisa ini dan itu," gitu. Terus aku kayak, "Ya udah dimakan aja itu, terima terima." Tapi masih ngerasa mules gitu, masih kayak ngerasa gak nyaman, kayak, aku masih ngerasa payah gitu. Iya, Oke. bisa sih, Mencari solusi dari apa yang kamu sampaikan tadi. bisa. Yang kelima, merasa kesepian. Kenapa merasa kesepian? Oh itu aku nggak suka banget kalau ngerasa kesepian ya. Nggak apa ya, Apakah Atika nggak punya teman? punya Oke. sih. Tapi Yang Bu aku Farah lihat temannya banyak. iya ya, aku juga mikir kayak gitu. Mereka tuh temen, tapi gimana ya, tapi bukan, mereka itu temen aku, tapi aku nggak ngerasa mereka temen aku. Oh, why? Kayak kayak gimana ya, ya mungkin teman-teman yang kayak bisa ditemui setiap hari, tapi kadang kalau teman persahabatan aku dengan satu orang ini dalam banget dan sangat terikat, itu biasanya itu biasanya bisa sampai aku ngerespon SMS-nya. Aku tipe orang yang kalau ngerespon SMS itu jarang ya. Dia itu bener-bener teman sejati aku gitu, Hmm, atau enggak dia nerima apa adanya yang dari aku. Sudah kamu temukan? Bukan nggak ya? Gitu. Oke. Ada tapi masih sulit menemukannya. Iya. Oke. Dari kita sudah bicara tentang aspek pikiran, kita sudah bicara tentang aspek perasaan, dan sekarang aspek perilaku. Ternyata dari permasalahan tersebut ada hal-hal aspek perilaku yang kamu rasakan yang mengganggu dan perlu dirubah. Iya. Nah, Lebar gitu. Dan aku tipe orang yang nggak bisa apa ya, nggak bisa apa sih, kalau kalau nge-comfort dengan validasi emosi aku bisa sih kayak, hmm, "Oh kamu tuh gak apa-apa, kamu tuh orangnya tuh spesial dan hmm, tapi kalau nyari solusi, gimana ya, mungkin karena sejak kecil aku afeksinya kayak secara fisik gitu, jarang. jarang banget. Kalau tadi nih, sedikit Bu Farah mengulang dari apa yang kamu sampaikan. Sebenarnya kamu canggung mengekspresikan emosi karena kamu sadari bahwa di keluarga, tadi contohnya di keluarga jarang memberikan itu. Iya, mengekspresikan emosi yang sedih, itu juga aku masih merasa kesulitan gitu loh. Melari dari masalah, ternyata masalahnya adalah Oh aku. gitu, iya, Kenapa itu? gimana ya, Hmm. ngerasa nggak nyaman aja tuh kayak, wah ini pasti nanti mereka langsung ngehujat aku. Ketiga, ke kamar untuk mencari kegiatan lain seperti membaca fiksi, dengar lagu, merekam untuk curhat. Berarti kamu mengalihkan perasaan kamu dengan tindakan tadi baca buku, dengar lagu, merekam untuk curhat. Iya, Itu efektif untuk bisa melegakan perilaku kekhawatiran kamu terhadap sesuatu. bisa sih. Itu biasanya berjalan lancar. Wake up. Oh, tindakannya jadinya Kayaknya ada sampai sekarang masih. ngopek-ngopek kuku. Iya. Kukunya jadi rusak nggak? Enggak sih, tapi di kulit-kulit ini loh. Oke, Aku kadang suka kayak gitu kalau lagi bosen atau enggak pas lagi apa ya, cemas. ya cemas gitu, aku suka Mm-mm. gitu kan. Dan kadang bisa sampai berdarah gitu. Oh, tadi di pikiran yang kamu rasakan adalah overthinking tentang sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Dan akhirnya terjadi tidak pikiran-pikiran tersebut? 60% nggak terjadi, 40% terjadi sih. 60%. Kita bahas yang tidak terjadinya 60% dan 40%-nya terjadi. 60% sebenarnya overthinking itu ternyata punya sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah kalau misalnya kita akhirnya jadi masuk dalam beban alam bawah sadar kita jadi tidak nyaman. Sisi positifnya adalah kita bisa lebih mempersiapkan dan lebih hati-hati. Nah, 60% tidak terjadi menurut Atika karena apa? 60% tidak terjadi Mm-mm. karena apa ya, di ujung-ujungnya aku langsung kayak mikir positif gitu yang kayak, aku ngeprediksi hal-hal yang baik kayak, oh di ujung-ujungnya mereka ngerti jokes aku di dalam speech ini, oh di ujung-ujungnya mereka, apa ya, suka suka speech aku gitu, mereka ngedengarkan gitu, memahami Mhm. perkataan Mhm. aku. Dan kalau yang untuk Hilangkan overthinking terhadap sesuatu yang belum terjadi dengan coba berpikir positif dan itu sudah terjadi. jadi Sudah kamu lakukan. sudah sih, Sudah. walaupun pasti ya ini normal kan bagi orang kayak ngerasa cemas gitu akan Oke, terjadi, betul. iya Itu sih. normal Ya bagi orang. tapi aku nggak bakal, semoga aku nggak bakal mempengaruhi apa ya, aksi aku juga gitu pas Mhm. tampil, ya. Oke, good. Cakep itu.
Yang kedua, meremehkan hal yang terlihat masalah kecil ternyata masalah besar. Nah, ini tadi menurut kamu solusinya apa? Apa yang harus kamu lakukan Mung ketika kamu masalah itu kecil, tapi ternyata punya dampak impact yang besar. Nah, harusnya Atika ngapain? mungkin kayak, ya udah itu apa ya, itu sih bisa dianggap sebagai masalah yang besar ya, mungkin itu bisa dianggap sebagai masalah yang besar, tapi jangan sampai itu mempengaruhi action aku gitu, jangan Mhm. sampai mempengaruhi keseluruhan perasaan aku gitu, kayak sampai disakit-sakiti, ya enggak, cuman kayak, "Oh oke, ini ada masalah ini dan aku lain kali gak boleh gini-gini, dan aku coba memperbaiki gini dan mungkin kalau bisa minta maaf." Mhm. Jadi mencoba untuk melihat sisi lainnya dan mencari solusinya dengan menyelesaikan dan minta maaf. Kita bahas bahwa kadang masa lalu suka jadi masih kepikiran dan membuat ada situasi di masa yang sekarang ikut-ikutan. Itu sih masih susah ya, soalnya itu masa lalu kan. Mhm. Tapi aku kayak suka ngatain diri kayak, "Oke, kalau itu masa lalu nggak bisa diubah kan, tapi kamu bisa ubah dari sekarang untuk menjadi hal yang lebih baik." Sedikit Bu Farah ulangi bahwa kamu pernah merasa bahwa kamu terbuli dan kamu akhirnya menganggap bahwa respon yang kamu lakukan pada saat itu, saat di SD, terus kamu lakukan ke teman-teman sekarang nggak siap menerimanya. Dan akhirnya itu jadi konflik. Gimana cara menghadapinya? Cara Biar menghadapi kamu nggak ngerasa, oh kesan masa lalu. masa lalu aku selalu, apa ya, selalu bilang kayak, "Ya udah itu kan masa lalu, nggak bisa diubah, Mhm. dan kamu tuh punya kesempatan untuk diubah dari sekarang gitu, untuk berubah menjadi orang yang lebih baik." Mmm, Biasanya sih aku nge-self reflect diri dulu ya, kayak, "Aku tadi kenapa ngomongnya kayak gitu ya?" Tapi Ketika sudah bisa mengatasi masalah pikiran-pikiran itu mhm, dengan baik. Yang keempat, pernah nggak tapi akhirnya merasakan gini, "Oh iya ternyata dipeluk itu nyaman loh." Berarti lebih nanti di situasi lain ketika ada validasi emosi yang memang perlu, divalidasi dengan bentuk sentuhan, boleh menyesuaikan dengan posisi. iya, Sehingga mmm, dua-duanya merasa nyaman dan safety dan comfort terhadap mhm. afeksi emosi yang memang akan dikeluarkan. Oke, ternyata sering menyembunyikan masa menangis. Kita tahu kalau misalnya menangis itu adalah bentuk refleksi dari emosi yang harus kita keluarkan. Boleh bilang tadi kamu udah bagus. Menangis menangis saja karena itu adalah bentuk dari luapan emosi. Kalau Mhm. anak tentara, anak ABRI, anak lain-lain boleh menangis. Tapi yang jelas menangisnya adalah sesuatu yang memang luapan dari emosi dan tahu tempat. Iya, Sehingga tidak orang bisa memvalidasi bahwa oh Atika sedang punya perasaan yang tidak nyaman. Jadi iya. butuh waktu sendiri. Kadang kan perasaan aku juga suka direndahin tahu, apa gitu. Padahal ini kan emosi, kita kan seharusnya ngerasain itu. Oke. Aku Karena tidak bisa menghadapi konflik atau argumen orang iya, lain. rasa payah dalam intelijen dan dalam berkomunikasi juga Mhm. gitu. Aku Itu kan perasaan bahwa merasa payah itu dengan apa? mengalihkan rasa payah itu dengan apa ya, eee, mungkin mungkin kayak self reflect juga, kayak lain kali jangan gitu ya, kalau ngomong tuh juga harus tahu batas Tika, gitu. Kamu merasa tidak nyaman orang membedakan dengan gender terhadap Iya, situasi-situasi yang sebenarnya normal dirasakan tadi. mhm, Merasa kesepian, tadi merasa kesepiannya dengan cara melakukan sesuatu ya, yang memang bisa menghibur kamu. mhm. Aku pernah di mana ada satu momen aku merasa kesepian banget ya, kayak gak ada temen yang aku bisa ngerasa terikat gitu. Mhm. Aku dulu kan di Surabaya punya temen, temen online friends dari luar negeri gitu, dan kita Hmm. dulu tuh kayak matching banget kan, tapi sekarang kita udah pisah gitu. Mulai menerima gak ya? Mulai sih, mulai menerima, Mulai walaupun menerima. masih agak sakit ya, mulai menerima kayak, ya udah gak apa-apa sendiri gitu, tapi yang penting kamu, tetap bersosialisasi dengan orang lain lah, yang Dan benar. belum menemukan teman yang memang bisa kamu enjoy melakukan banyak hal. Ada gak ya? Ada sih, mungkin aku aja yang males. Di aspek perilaku kita akan membahas tentang kecanggungan terhadap mengekspresikan emosi. Uh, jadi
Atika menghilangkan kecanggungan dalam mengekspresikan emosi dengan cara yang sudah pernah Atika lakukan, yang sudah efektif? Apa ya, mungkin biasanya sih melalui itu sih, melalui candaan Nah, gitu loh, humor. kayak nge-ekspresi emosi gitu, kayak contohnya kalau cinta ya, apa, gombal gitu loh yang heeh, Sudah bagus. Cara untuk canggung mengekspresikan sesuatu dengan menyelipkan humor. Ternyata mhm, efektif, iya bisa juga, nggak terlalu bikin canggung, mhm. bisa rileks. Nah, Dan itu udah itu bagus. tergantung situasi juga sih, kalau itu Mhm. dia lagi curhat dan bener-bener sedih, aku bisa meluk dia gitu. Walaupun aku masih mikir kayak pas peluk, nih kerasa gak ya perasaannya? Ngerasa dipeluk itu rasanya gimana ya? Kayak aku masih nggak tentu gitu loh perasaannya. Oke. Belum ngerasain perasaan khusus gitu. Hmm. Ya. Tapi setiap kamu mendapat pelukan atau menerima pelukan, ada rasa comfort dalam diri kamu Kalau orang itu yang sedih? spesial sih. Oh, kalau Kalau orang itu orang itu spesial. spesial. Oke. Cara kita untuk bisa, Atika kalau ngerasain melarikan diri dari masalah, cara menghilangkan situasi tersebut dengan cara apa nih baiknya? Cara apa? Wah, itu ya kalau kalau masalahnya di aku, oh kalau itu aku belum tentu sih, aku belum tahu juga. Nah, gini, sebaiknya kamu melakukan apa biar tidak lari dari masalah itu dan coba menyelesaikannya? Perlahan-lahan perlahan-lahan gimana ya, perlahan-lahan ngomongnya itu hati-hati kalau ngomong gitu. Yang paling rumit itu ya kalau SMS-an pasti, Oke. kalau orang yang Le- rumit. lebih lebih rumit kalau konfliknya diselesaikan lewat SMS Mhm, daripada tatap muka. mhm. Oke, good. Nah, kondisi ini sebaiknya Atika bisa mendengarkan sampai akhir atau menyaksikan atau merespon sesuatu, misalnya konflik dengan teman sampai akhir dan baru menemukan, oh ternyata titik masalahnya ini. Jadi saya bisa melakukan perbaikan nih sama teman. Mhm, Saya bisa cari solusinya, minta maaf walaupun tadi kamu rasa bahwa sulit minta maaf atau kadang oh ya udah yang penting udah minta maaf tapi iya, ternyata masih ada sesuatu yang sebenarnya masih ganjel nih. iya, kayak mengekspresikan emosi aku gitu. Kadang aku kalau ngekspresikan emosi, mereka malah salah paham. Oke. Heeh, kayak, "Hah, maksud kamu apa? Maksud kamu apa kalau aku tuh, rendah gitu dan lain-lain?" "Bukan bukan itu bukan maksud aku." Gimana ya? Aduh, tuh jadi gitu kan, jadi masalah lagi, Hmm, hmm, hmm. gitu. Makanya aku kalau ada konflik yang kayak gitu, yang mereka ampe nge-text aku satu paragraf gitu, Hmm. ampe pakai caps lock lagi, itu tambah tambah gimana ya, tambah nggak berani ngehadapi gitu, lari, Terus gitu. tapi besoknya bertemu sama teman. Kalau besoknya bertemu, kalau sama teman-teman ya, kalau sama teman pasti mereka kayak agak cuek gitu. Tapi kalau sama keluarga, biasanya sih mereka nganggap itu nggak nganggap kayak hari itu nggak terjadi kalau sama Oke, keluarga. Mhm, pokoknya akhirnya sama-sama meluap aja emosinya ya, iya. tidak diselesaikan. Iya, jadi kadang makanya aku kalau sama keluarga itu kalau ada masalah, aku jarang minta maaf. Ya, Hmm. kalau aku minta maaf, paling mereka terima kayak, "Iya iya iya," gitu. Atau enggak, hari ini ada masalah, besoknya mereka nganggep kayak, kemarin kemarin ada masalah? Oh, aku nggak tahu," gitu. Kayak mereka anggap itu Hmm. nggak ada. Agak agak enak sih, agak merasa rileks, tapi Hmm. itu rasa guilt, rasa rasa apa ya namanya, Perasaan guilt, bersalah. ya rasa bersalahnya masih nyatu di aku Mhm. gitu. Dia itu kayak nganggap itu sebagai stiker gitu yang kayak, "Oh bisa dilepas," gitu, udah gak usah dipikirin. Tapi kalau aku masih banyak stiker kayak masih dipikirin gitu loh, Yang susah kemarin masih dilepas. inget, terus Heeh, ini masih nempel gitu. cuek kepada siapapun dan kadang akhirnya bisa menyakiti kukunya. Oh, cuek Kamu cuek. asik dengan Mhm, dunianya. ak apa ya, terutama yang kalau messaging ya, messaging SMS digital gitu, aku selalu cuek gitu. Tapi kalau dianya beneran datang ke aku, ya aku pasti nggak bakal cuek kan. Biasanya tuh kalau kalau apa ya, kalau ngomong tatap muka, aku orangnya yang langsung respon dengan cepet, gak tau kenapa, tapi otak aku ngeresponnya dengan cepet, mikirin ininya cepet dibanding dengan HP yang harus dipikirin dulu kayak, apalagi ya kata-katanya? Mhm, Gitu. Iya, mhm. kalau itu kan bisa langsung cepet otaknya dan apa ya, dan aku kadang suka ngepotek-potek ini untuk apa ya, untuk
kadang kadang kalau aku nervous aku Mhm. suka gini gitu. Tapi kalau bosan aku juga suka gitu sih. Dan teman aku suka kayak nampar tanganku tangan aku ya, "Tika jangan gitu nanti kukunya jadinya nanti jelek," gitu. Mhm. Iya sih, tapi nggak bisa, susah dihilangin itu habit gitu. Mhm. Itu habit terjadi dari kecil? Iya deh kayaknya pas kecil ya. Nah, gimana caranya supaya, rasa cemas itu hilang dan kamu bisa atasi, selain dengan mengopek-ngopek kuku? Kan kamu tahu benar tuh kata teman-teman, nanti tuh kukunya rusak, nanti Mmm, jarinya sakit. iya sih. Eee, Kalau yang kuku aku masih belum tahu gimana ya, kalau aku bilangnya kayak, oh mungkin aku nggak usah diekspresikan lewat kuku, di dalam pikiran aja, itu tambah bikin pusing sih. Jadi aku, Mhm. apa ya, operin operin rasa nervous aku ke tangan gitu loh secara Mhm. fisik kayak kuku gitu. Mhm. Tapi kadang kalau aku mengekspresikan rasa yang sedih atau yang nervous, aku biasanya suka gambar sih. Suka Oke. gambar gambar muka sedih atau hal-hal yang Oke. aku rasain gitu. Nah, dari semua sebenarnya kurang lebih Atika sudah tahu atau sudah pernah melakukan. Tapi aku belum siap berkomit gitu. Iya, nah ini Ah, dia. itu masalahnya aku suka mikirin ide kayak, "Oh iya aku punya ide untuk ini dan itu. Kapan dilakukannya?" Gitu langsung mikirin, 1 tahun kemudian gitu, Oke. gitu. Nah, ini tadi self evaluasi adalah evaluasi yang memang kamu rasakan dari aspek pikiran, dari aspek perasaan, dari aspek perilaku yang memang pernah kamu rasakan dan itu mengganggu. Nah, sebenarnya betul. Ini kuncinya nih. Dari teknik self management itu sebenarnya yang kita perlukan adalah kita bisa uh, melakukan itu. Ada nanti tekniknya adalah self contract. Nah, ada nanti yang namanya self reinforcement. Kamu butuh penguatan. Kamu akan melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk bisa menghilangkan tadi dampak buruk. Kamu butuh penguatan apa biar hal positif bisa terus terjadi. Nah, itu komitmen yang harus dilakukan. Ada kontrak perilaku yang memang kamu harus siap. Apakah Atika siap melakukan kontrak perilaku yang memang harus coba dijalani dulu agar proses itu bisa berjalan dengan baik dan punya perubahan perilaku dari perasaan-perasaan, pikiran dan emosi yang memang kamu rasakan. Mungkin sebagian ada ya, tapi mayoritas enggak. Kenapa? Enggak, takut. Apalagi yang Takut. apa ya, Oke, apalagi yang takut. kayak yang apa, cara minta maaf dan lain-lain itu sekarang aku lagi di situasi itu. Oke. Oke. Kita tutup sesi ini, sesi self evaluasi dan alhamdulillah apa perasaan Atika setelah menceritakan banyak hal yang mengganggu pikiran, perasaan dan perilaku? Uh, Enak. Enak, Apa, alhamdulillah. satisfying gitu. Iya, Satisfying. Oke. relief tuh. Makanya aku takut Oke. kayak, ngerti gak ya gitu. Soalnya ya kayak gitu. Melakukan itu. Tapi terima kasih kamu sudah mencoba untuk bisa mengekspresikan di jurnal yang Bu Farah kasih Mhm. kemarin, dari jurnal evaluasi ini. Ternyata banyak hal yang sebenarnya sudah coba kamu lakukan. Tadi intinya adalah kita perlu melakukan teknik lain, yaitu teknik self contract agar perilaku-perilaku yang ingin kamu rubah bisa bertahan lebih lama. Mhm. Dan tadi alhamdulillah setelah melakukan konseling ini kamu punya perasaan lebih rileks, lebih satisfying, lebih enteng dan untuk hal-hal yang tadi kamu sampaikan ini bisa untuk membuat kamu tidak merasa sendirian. Itu yang penting. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita akan melakukan teknik self contracting agar menjaga perilaku-perilaku yang ingin kamu ubah bisa bertahan lebih lama. Oke, terima kasih Atika. Iya, Kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Ibu.